Pada slide ini, kita membahas Ethereum sebagai platform komputasi blockchain. Berbeda dengan Bitcoin yang lebih berfokus sebagai protokol moneter digital, Ethereum dapat dipahami sebagai infrastruktur digital untuk menjalankan aplikasi berbasis blockchain. Melalui smart contract, Ethereum memungkinkan program berjalan secara otomatis sesuai aturan yang sudah ditulis dalam kode. Smart contract dapat menyimpan saldo, menerima transaksi, dan menjalankan logika bisnis tanpa perlu perantara. ETH juga memiliki nilai ganda, yaitu sebagai aset yang diperdagangkan dan sebagai bahan bakar komputasi jaringan melalui gas fee. Namun, ketika aktivitas jaringan meningkat, biaya transaksi bisa menjadi tinggi. Karena itu, solusi layer 2 dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas transaksi dan menurunkan biaya. Dalam penggunaannya, mahasiswa perlu memahami biaya transaksi, arsitektur aplikasi, dan keamanan smart contract. Pada slide ini, kita membahas altcoin sebagai ruang eksperimen dalam ekosistem blockchain. Secara sederhana, altcoin adalah semua aset kripto selain Bitcoin. Namun, kategori ini sangat luas dan tidak bisa dipahami sebagai satu kelompok yang seragam. Ada altcoin yang dikembangkan sebagai platform smart contract, token utilitas, aset komunitas, stablecoin, hingga aset yang nilainya lebih banyak dipengaruhi spekulasi. Karena itulah, altcoin sering menjadi tempat lahirnya inovasi baru, tetapi juga menjadi sumber risiko terbesar bagi pengguna dan investor. Dalam konteks akademik, pertanyaan yang tepat bukan sekadar apakah altcoin bagus atau buruk, melainkan altcoin yang mana, untuk use case apa, dengan risiko seperti apa, dan dalam rezim regulasi yang bagaimana. Mahasiswa perlu memahami due diligence sebelum menilai sebuah project altcoin. Pada slide ini, kita melihat bagaimana posisi Indonesia dalam mengatur aset kripto. Indonesia tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah, karena alat pembayaran resmi di wilayah NKRI tetap rupiah. Namun, kripto dapat diperdagangkan sebagai aset digital dalam sistem yang diawasi secara formal. Salah satu dasar pentingnya adalah POJK 27 tahun 2024, yang mulai berlaku pada 10 Januari 2025. Aturan ini mencakup mekanisme pemberitahuan, evaluasi daftar aset kripto, serta kewajiban penghentian perdagangan jika suatu aset tidak memenuhi kriteria. Per 2 Maret 2026, struktur pasar resmi Indonesia terdiri dari 2 bursa aset digital, 2 lembaga clearing, 3 kustodian, dan lebih dari 25 pedagang berizin. Artinya, industri kripto Indonesia bergerak dari fase informal menuju infrastruktur pasar yang lebih tertata. Slide ini menunjukkan bahwa pasar aset kripto di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat besar, tetapi tetap memiliki volatilitas yang tinggi. Pada periode Januari sampai November 2024, nilai transaksi kripto mencapai sekitar 556 triliun rupiah, naik lebih dari 356% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan kripto juga mencapai sekitar 22,1 juta, dengan sekitar 1,3 juta pengguna aktif bertransaksi pada November 2024. Total transaksi sepanjang 2024 mencapai sekitar 650 triliun rupiah. Namun data tahun 2025 menunjukkan bahwa volume bulanan masih sangat sensitif terhadap sentimen pasar. Misalnya, transaksi turun pada September, lalu naik kembali pada Oktober. Artinya, pertumbuhan jangka panjang dapat terjadi bersamaan dengan fluktuasi jangka pendek yang signifikan. Pada slide ini kita mempelajari kerangka evaluasi platform blockchain dalam 4 tahap. Kerangka ini penting agar mahasiswa tidak menilai sebuah platform hanya berdasarkan harga, popularitas, atau tren media sosial. Tahap pertama adalah mendefinisikan use case, misalnya apakah platform digunakan sebagai store of value, smart contract, atau ruang eksperimen. Tahap kedua adalah menganalisis arsitektur, termasuk mekanisme konsensus, solusi layer 2, biaya transaksi, dan kekuatan ekosistem. Tahap ketiga adalah menilai risiko pasar dan regulasi, seperti status hukum, kepatuhan terhadap OJK, serta kebutuhan due diligence. Tahap keempat adalah memeriksa likuiditas dan tata kelola, termasuk exchange berlisensi, kustodian, serta mekanisme settlement. Dengan kerangka ini, evaluasi platform blockchain menjadi lebih sistematis, kritis, dan relevan secara akademik maupun praktis. Pada slide ini, kita memperdalam pemahaman bahwa Bitcoin, Ethereum, dan altcoin tidak boleh dibandingkan hanya berdasarkan harga, kecepatan kenaikan, atau popularitas di media sosial. Perbandingan seperti itu terlalu dangkal karena ketiganya dirancang untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Bitcoin dapat dipahami sebagai protokol moneter yang sangat ketat, berfokus pada penyimpanan dan transfer nilai tanpa perantara. Ethereum lebih tepat dilihat sebagai sistem operasi atau platform komputasi terdesentralisasi yang memungkinkan smart contract dan aplikasi blockchain berjalan. Sementara itu, altcoin merupakan kategori besar yang mencakup berbagai proyek, mulai dari aplikasi khusus, eksperimen ekonomi, hingga aset spekulatif. Karena itu, pertanyaan ilmiah yang benar adalah,
Masalah apa yang ingin diselesaikan, trade-off teknologi apa yang dipilih, dan insentif ekonomi apa yang dibangun dalam protokolnya. Pada slide ini, kita melihat bagaimana transaksi Bitcoin bekerja dari dompet pengguna hingga tercatat di blockchain. Proses dimulai ketika pengguna membuat transaksi melalui dompet digital, misalnya mengirim sejumlah Bitcoin ke alamat tujuan. Setelah itu, transaksi disiarkan ke jaringan Bitcoin agar dapat dilihat oleh node. Node kemudian melakukan verifikasi, termasuk memeriksa aturan protokol dan tanda tangan digital untuk memastikan transaksi valid. Transaksi yang sah akan dipilih oleh miner, lalu dimasukkan ke dalam kandidat blok. Setelah blok berhasil ditambang dan diterima oleh jaringan, transaksi tersebut menjadi bagian dari blockchain. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kepercayaan dalam Bitcoin tidak bergantung pada lembaga pusat, melainkan pada aturan terbuka, verifikasi publik, dan biaya ekonomi untuk menyerang jaringan. Bitcoin juga memiliki kelangkaan digital dengan batas maksimum 21 juta BTC. Pada slide ini, kita melihat bahwa alur kerja Ethereum berbeda dari Bitcoin. Di Ethereum, transaksi tidak hanya berarti pemindahan ETH dari satu alamat ke alamat lain, tetapi juga dapat berupa pemanggilan smart contract. Artinya, ketika sebuah transaksi dikirim, node tidak hanya memeriksa saldo dan tanda tangan digital, tetapi juga menjalankan kode kontrak dalam lingkungan eksekusi jaringan. Karena itu, transaksi di Ethereum dapat disebut sebagai peristiwa komputasional, bukan sekadar peristiwa finansial. Setiap komputasi membutuhkan sumber daya, sehingga Ethereum menerapkan gas fee sebagai biaya penggunaan jaringan. Bahkan, proses deploy smart contract juga membutuhkan gas, dan biasanya lebih mahal daripada transfer ETH biasa. The Merge pada 15 September 2022 menunjukkan bahwa Ethereum dapat berevolusi secara besar, dari proof of work ke proof of stake, tanpa menghapus sejarah jaringannya. Pada slide ini, kita membahas tokenomics, yaitu ekonomi internal yang mengatur bagaimana suatu aset kripto diterbitkan, digunakan, dan diberi nilai dalam jaringan. Bitcoin memiliki model yang relatif sederhana. Suplainya dibatasi maksimal 21 juta BTC, penerbitannya menurun melalui mekanisme halving, dan keamanan jaringan dijaga oleh penambang yang menerima insentif dari blok baru, serta biaya transaksi. Ethereum memiliki model yang lebih kompleks. ETH berfungsi sebagai aset yang diperdagangkan, bahan bakar komputasi melalui gas fee, sekaligus stake bagi validator dalam mekanisme proof of stake. Sementara itu, altcoin sangat bervariasi. Ada yang suplainya tetap, ada yang inflasioner, dan ada yang terkonsentrasi pada pendiri. Karena itu, mahasiswa perlu membaca tokenomics untuk membedakan utilitas jangka panjang dan spekulasi jangka pendek. Pada slide ini, kita membahas bagaimana Ethereum menjaga keamanan jaringan melalui mekanisme proof of stake. Untuk menjadi validator langsung, pengguna harus menyetor 32 ETH ke dalam deposit contract dan menjalankan beberapa komponen teknis, yaitu execution client, consensus client, dan validator client. Berbeda dengan Bitcoin yang menggunakan biaya eksternal seperti listrik, perangkat keras, dan operasional penambangan, Ethereum menggunakan modal yang dikunci sebagai dasar keamanan. Jika validator bertindak curang atau melanggar aturan, sebagian atau seluruh ETH yang di-stake dapat dikenai penalti melalui mekanisme slashing. Jadi, secara sederhana, Bitcoin menjaga keamanan dengan membakar energi, sedangkan Ethereum menjaga keamanan dengan mengunci modal. Perbedaan ini membuka diskusi penting. Apakah staking membuat validasi lebih eksklusif, dan apakah mining membuat Bitcoin lebih terkonsentrasi?